Tauhid itu artinya apa? Satu. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, hanya menjadikan satu ilah, yaitu Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu apa? Sesembahan yang disembah. Menyembah itu adalah bentuk dari ketaat, tunduk, dan patuhan. Kita akan bahas tentang sejarah syariat tauhid hingga menjadi syariat Islam. Sebelum Rasulullah SAW diutus, penutup Nabi dan Rasul, agama ini itu dinamakan agama tauhid. Nabi Adam agamanya tauhid. Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semuanya, semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid. Syariat tauhid belum tentu adalah syariat Islam, tetapi syariat Islam adalah syariat tauhid. Kenapa demikian? Syariat tauhid, contoh, pengikut Zabur, pengikut Taurat, pengikut Injil, mereka bukan syariat Islam, bukan, tetapi syariat tauhid. Syariat Islam itu setelah disempurnakannya ajaran tauhid. Karena Al-Quran adalah penyempurnaan dari ajaran-ajaran tauhid sebelumnya. Atau dengan kata lain, Islam adalah penyempurnaan dari ajaran tauhid menjadi ajaran rahmatan lil alamin. Itu yang membedakan. Makanya pengikut Injil apakah Islam? Bukan, mereka tauhid. Pengikut Zabur tauhid. Terus pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam tauhid. Mereka orang yang mengikuti ajaran tauhid namanya muslim. Allah menamakannya sebagai muslim. Setelah Rasulullah diutus, diwahyukan kepadanya yaitu Al-Quran sebagai penjelasan-penjelasan rangkuman dari seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi Al-Quran adalah rangkuman semua ajaran yang dibawa Nabi dan Rasul. Yang dibawa Nabi dan Rasul. Maka Quran itu penyempurna. Kalau Injil mengatakan kitab Injil sebagai kitab yang sudah genap, tetapi ingat, genap belum tentu sempurna. Nah itu. Jadi di ayat-ayat di kitab-kitab sebelum Al-Quran banyak yang dirubah oleh umat manusia. Kenapa? Berkenaan dengan kepentingan dan hajat manusia. Maka kita akan mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 3535 dan hadis riwayat Muslimnya 2286. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengintarinya, mereka kagum dan berkata, amboi, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan hubungan beliau dengan nabi-nabi sebelumnya seperti seseorang membangun sebuah bangunan. Lah maka antara nabi dan rasul itu semua berhubung kait. Nabi diutus untuk siapa? Nabi diutus membawa syariat tauhid untuk diri dan keluarga. Maka Nabi Adam itu nabi, bukan seorang rasul. Kenapa? Karena nabi diutus untuk diri dan keluarganya.
Setelah Nabi Adam memiliki anak banyak dan dari generasi ke generasi menjadilah sebuah kaum, maka setelah terjadi perselisihan dan perpecahan, Allah mengutus Rasul membawa syariat tauhid untuk siapa? Diri, keluarga, dan kepada sebuah kaum. Maka yang membedakan Nabi dan Rasul itu. Kalau Rasul diutus bukan hanya kepada diri dan keluarganya, tapi kepada sebuah kaum. Kalau Nabi untuk diri dan keluarga. Setelah umat manusia menjadi banyak, berkembang pesat, menjadi golongan-golongan, menjadi kaum-kaum, maka diutuslah penutup para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa ajaran Islam, penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Maka antara Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah saling melengkapi. Nabi Adam kalau diperumpamakan seandainya membangun sebuah bangunan, mungkin dia membangun pondasinya. Dan seterusnya sampai dengan Rasulullah yang tinggal satu bata. Syariat tauhid memiliki tingkatan sebagaimana manusia terus berkembang. Jadi jangan syariat tauhid itu dibagi, jangan. Tauhid itu sudah jelas artinya kok jadi 3? Kalau tingkatan betul, ada ayatnya dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam ketauhidan. Tafsirkan dalam kehidupan. Jadi artinya ketauhidan. Sebagaimana Nabi dan Rasul diutus, Nabi diutus untuk diri dan keluarganya. Kalau seandainya saudara hari ini setiap orang adalah seorang pemimpin, setidaknya memimpin dirinya. Kalau tidak, dia memimpin keluarga, sejak seperti itu. Kalau seseorang mampu memimpin yang lebih luas lagi, berarti dia membawa tugas bukan hanya sebagai petugas kenabian, tapi sebagai seorang rasul yang membawa risalah. Maka setiap dari kita itu membawa tanggung jawab, membawa tugas kenabian dan kerasulan, walaupun kita bukan nabi dan bukan rasul. Maka setiap dari kita itu membawa tugas demikian. Lah maka tingkatan ketauhidan inilah yang menentukan seseorang akan dipertanggungjawabkan. Semakin banyak pengetahuan saudara, semakin luas pengetahuan saudara, maka semakin besar tanggung jawab saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Hujurat ayat 13. Nah ini, kita hari ini dalam hidup bermasyarakat memang sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Ini adalah bagian dari takdir. Kita berbangsa-bangsa, itu adalah takdir Allah. Kita bersuku-suku, itu sudah jadi takdir Allah. Dan yang paling mulia di antara kita semua adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling taat kepada Allah. Orang yang paling mentauhidkan Allah. Maka tauhid itu artinya apa? Satu, hanya satu yang ditaati, itu artinya tauhid. Hanya satu yang disembah,
Maka orang yang paling bertakwa adalah orang yang benar-benar memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Itu yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tauhid. Sebab-sebab Allah mengutus nabi dan rasul, ya. Jadi kalau tadi kita bahas tentang sejarah tauhid sampai dengan tingkatan tauhid, sebagaimana Allah mengutus nabi, rasul dan penutup nabi dan rasul sebagai rahmatan lil alamin, maka kita akan bahas kelanjutannya, yaitu sebab kenapa Allah mengutus nabi dan rasul. Diutusnya para nabi karena terjadi perselisihan hingga perpecahan umat manusia. Ini sudah menjadi sunatullah. Jadi nabi dan rasul diutus karena apa? Tadinya manusia umat yang satu, tapi karena berselisih paham, bersilang pendapat, akhirnya terjadi perselisihan dan perpecahan, sehingga Allah mengutus utusannya yaitu nabi dan rasul untuk apa? Maka kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu dahulunya satu umat, artinya tidak terpecah, atau bisa dikatakan ya Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Itu jawabannya. Jadi nabi dan rasul diutus oleh Allah itu dari sebab-sebab terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan, persengketaan, atau mungkin bahkan peperangan. Ini sebab-sebab Allah mengutus nabi dan rasul.